Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Mari kita awali dengan membaca basmalah sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa, saya persilakan. Baik, berdoa selesai. Untuk yang tugas pagi hari ini ada Muhammad Khadafi sebagai perawat asosiat dan ada ketua tim 1 yaitu Siti Hamidah. Untuk Muhammad Khadafi mungkin bisa memberikan laporan apa saja yang telah dilakukan planningnya. Terima kasih untuk ruangan Ibu Sari. Sebelumnya saya izin untuk menyampaikan laporan tindakan yang sudah saya lakukan pada kegiatan pos konferensi ini. Kita tahu bersama bahwa di ruangan ini kita mempunyai 4 pasien. Untuk pasien pertama itu adalah anak B dengan usia 13 tahun dengan diagnosa medis hemosis. Untuk perkembangannya, pasien merasakan adanya penurunan bagian pos operasi dengan skala 3, keadaan umum kompos mentis. Untuk terapi cairan yang diberikan saat ini adalah infus RL dengan dosis 15 cc per menit. Kemudian untuk terkait dengan tanda-tanda vital pasien, SPO-nya sudah 96%, dikategorikan baik. Kemudian suhunya juga sudah turun sekarang 36,5, dan keluarga juga mengatakan bahwa demam yang dirasakan anak itu sudah berkurang seperti itu. Setelah itu untuk nadinya 98 kali per menit, untuk respirasi masih normal 22 kali per menit. Untuk keluhan yang dirasakan pasien saat ini berdasarkan dari keluarga masih merasakan sedikit nyeri ya pada bagian pas operasi. Sudah saya lihat juga pada operasinya itu terlihat bersih, tidak ada tanda gejala infeksi setelah saya lakukan inspeksi dan juga perawatan luka pada bagian post operasinya seperti itu. Oke, untuk tindakan yang sudah saya lakukan itu saja pada pasien pertama. Untuk planningnya mungkin pada yang berjaga berikutnya atau berikutnya itu adalah monitor keadaan umum, juga tanda-tanda vital, kemudian juga monitor tanda gejala infeksi pada bagian post operasi, dan juga manajemen nyeri seperti terapi obat yang sudah diresepkan. Itu saja untuk pasien pertama. Lanjut ke pasien kedua itu juga dengan diagnosis medis bakterial sepsis, anak Helena. Tindakan yang sudah saya lakukan seperti memasang infus 3-way. Pada kakinya sudah berkurang, kemudian setelah itu mobilitasnya masih berbaring, seperti itu. Balance cairannya juga sudah berkurang di sini. Balance cairannya sebesar minus 20 cc seperti itu. Kemudian gula di atas pergelangan kakinya juga sudah mengecil, untuk suhunya normal 36,3. Tapi di sini terkait dengan limfositnya masih tinggi dengan hasil pemeriksaan lab itu 20,3. Untuk planning pada rawat yang berjaga berikutnya adalah monitor demam, kemudian monitor TTP, kemudian anjurkan ibu tetap memberikan ASI seperti itu. Setelah itu berikan terapi seperti dexamethasone seperti yang sudah diorder pada terapi obat pasien. Lanjut ke pasien yang ketiga. Untuk pasien ketiga di sini adalah Ibu Payem, 52 tahun, untuk dokter penanggung jawab Dr. Pravita, diagnosa medisnya odem pulmo. Untuk keluhan yang dirasakan pasien saat ini, pasien masih merasakan batuk. Untuk mobilisasi jalan masih dibantu oleh petugas. Itu untuk oksigen masih terpasang oksigen 4 liter per menit. Kemudian
juga sudah diberikan novorapid 3 kali 15 unit. Untuk balance cairannya plus 100 cc. Kemudian untuk tanda-tanda vital 120 tidak ada yang naik ataupun turun terkait dengan tanda-tanda vital, semuanya masih normal. Untuk planning selanjutnya adalah monitor pernapasan pasien. Apabila pasien merasakan sesak bisa diposisikan semi-polar seperti itu, kemudian beri oksigenasi. Kemudian setelah itu monitor intake dan output pasien, pastikan nutrisi pasien itu terjaga seperti itu agar tidak terjadi adanya kelebihan volume cairan. Kemudian cek gula darah nanti pagi, cek gula darah. Oke, selanjutnya adalah pasien terakhir. Di sini adalah Tuan Bahtiar 40 tahun dengan diagnosis medis ruang tipoid seperti itu. Untuk tindakan yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan tanda-tanda vital pada pasien. Untuk tanda-tanda vital semuanya normal ya. Kemudian untuk gejala yang masih dirasakan pasien saat ini adalah pasien masih merasakan gigil seperti itu, kemudian masih merasakan sakit kepala, pasien masih tidak nafsu makan. Untuk planningnya atau rencana tindak lanjut adalah lanjutkan pasien juga makan, kemudian lanjut keluarga melakukan kompres apabila masih ada demam pada pasien ataupun pasien masih menggigil. Kemudian lanjutkan pemberian obat seperti paracetamol, itu pemberian obat oral sesuai dengan resep yang telah didasarkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya laporkan terkait dengan pasien pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kembali untuk bagian Ibu Widya sekali selaku kepala ruangan dan juga si Jamida Alfi sebagai ketua tim. Baik, terima kasih untuk Mas Hadafi telah menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan. Untuk selama melakukan tindakan, apakah ada kendala? Untuk selama melakukan tindakan juga tidak ada kendala dalam memberikan tindakan. Hanya saja ada pasien yang demam tifoid tadi keluarganya menanyakan terkait dengan air hangat yang ada di ruangan, tapi sudah dijelaskan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas laporannya. Mungkin nanti untuk Katim bisa disampaikan hasil yang telah disampaikan oleh Mas Hadafi pada saat operan jaga untuk yang tim jaga siang ya Mbak Siti Hamidah. Baik, Bu. Baik, untuk pagi ini semoga kita bisa melaksanakan planning-planning yang telah diatur, semoga bisa terlaksana dan tercapai sesuai dengan planning yang sudah ada. Dan jangan lupa kita semua harus tetap menjaga kesehatan, apalagi untuk kasus COVID pada hari ini, pada saat ini sudah meningkat ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan meminum vitamin juga, karena kita juga di rumah sakit kekurangan tenaga medis ya, karena banyak teman-teman rekan kita juga yang lagi melakukan isoman seperti itu. Baik, untuk meeting morning pada pagi hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.